Kejahatan demi kejahatan. Berbagai bentuk dan ukuran menyebarkan perbuatan virus keji. Di layar kaca, tatapan artis jatuh seperti melahirkan setelah ditabrak narkoba. Di sisi lain, jalan raya terbungkus hiruk-pikuk seperti hutan belantara. Pemilik mobil mewah bertindak seperti penguasa yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Prinsipnya adalah bahwa yang kuat adalah raja. Kejahatan kerah putih terjadi di gedung-gedung bertingkat. Pengaruh perdagangan dan perdagangan posisi dilakukan secara rahasia. Kepentingan publik menyebar dan menderita. Segala cara digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Intrik dan taktik licik digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kami tidak akan pernah berhenti diganggu oleh kejahatan. Pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana kejahatan itu menyebar? Bukankah manusia pada dasarnya memiliki kualitas yang baik di dalam diri mereka sendiri? Rutger Bregman Study, Humanity. A History of Hope, 2020 mempertahankan risalahnya tentang keluhuran kemanusiaan dalam segala perilaku baiknya. Tentu saja, manusia tidak dapat dilihat secara keseluruhan dari satu sisi. Tinjauan Topo S. Eva As, Kriminologi, 2009 menyatakan bahwa kejahatan ada dalam berbagai bentuk. Teorinya, yang terbagi ke dalam berbagai analisis yang berakar pada konsep biologis, psikologis, dan bahkan sosiologis, tidak idiosinkratik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sosial, tekanan ekonomi, dan tekanan politik, sangat mempengaruhi interaksi antar individu dalam lingkup sosial. Skema Homo hominilupus dibuat dan manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Liar dan berbahaya, saling memakan. Kutipan yang menarik untuk direnungkan dalam memerankan Joker di tahun 2019 ini adalah pertanyaan tentang kondisi realitas sosial yang dihadapi Joker. Kami adalah para pelawak, jiwa-jiwa yang disandera oleh hiruk-pikuk zaman modern, kehilangan kepekaan dan kepekaan. Ini telah digambarkan sebagai statistik kejahatan, menunjukkan bahwa kejahatan menjadi semakin umum dalam kehidupan kota. Persaingan-persaingan dan penguasaan milik pribadi menjadi pemicunya. Tingkat kejahatan di pedesaan sekarang relatif rendah, karena masyarakat desa dapat merasakan dan menafsirkan kebutuhan mereka untuk hidup bersama. Dengan cara ini, kejahatan dikonstruksi, bukan hanya sifat genetik. Catatan panjang Christine Kennelly dalam The Invisible History of the Human Race, 2022 mencoba meyakinkan kita bahwa, perilaku dan perilaku manusia adalah soal unit terkecil informasi manusia yang disebut DNA. Kejahatan terlihat seperti bintang jahat di luar kotak Pandora. Karena kita kehilangan kredibilitas kita, nilai-nilai dan norma-norma sosial terkikis, dan kebaikan bersama muncul ke permukaan. Kita kehilangan panutan kita kehilangan muka, kita kehilangan harga diri. Jadi apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusi stagnasi? Kerangka agenda transformasi perlu diperkuat baik, pada tataran struktural yang menjadi landasan bagi kehidupan bersama. Melalui ekonomi politik kedaulatan rakyat, Francis Wahno mengusulkan Pancasila sebagai rujukan paradigma, 2020, tujuan hidup bersama dalam bentuk berbangsa harus kembali dimasukkan untuk memecahkan masalah publik. Hidup bersama berarti mencapai kesejahteraan bersama, bukan melalui prinsip keterwakilan. Jika demikian, Pancasila seharusnya tidak lagi menjadi mantra imajiner, tetapi urutan tindakan yang mendasarinya dilakukan dalam kehidupan nyata. Selain itu, di lain waktu, pada tataran budaya, perlu memperbaharui gagasan hidup bersama, melalui sendi-sendi gotong royong, mewujudkan kehidupan yang saling menguntungkan, mendorong partisipasi dan kerjasama, dan berbahagia bersama. Haruskah kita kembali ke pertanyaan mendalam? Mengalahkan penjahat, jelas membutuhkan kesatuan pikiran dan tindakan dari pemilik yang berdaulat dan baik. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir.